Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan tentang pengelolaan lingkungan. Di dalam jabaran mata kuliah pengelolaan lingkungan, di dalam 14 pertemuan dan 14 sesi, secara sistematis dimulai dengan pengantar. Di pengantar itu kita akan membahas tentang apa itu pelestarian lingkungan, bagaimana hubungannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, tentu kita harus melihat kenapa perlunya pengelolaan lingkungan, karena situasi lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga oleh karena itu maka ada topik yang membicarakan tentang permasalahan lingkungan. Itu mungkin sekitar 3 sesi, lalu di 3 sesi berikut ada juga kita mempelajari, setelah kita tahu permasalahan, lalu kita belajar tentang instrumen atau alat untuk melindungi lingkungan itu. Nah, dalam pengelolaan lingkungan, karena terlalu luas cakupannya, sehingga diperlukan berbagai macam disiplin ilmu. Misal, salah satu komponen lingkungan hidup itu ialah air. Perspektif ilmu terhadap air ini pun berbeda. Misalnya kalau orang kimia memandang air itu sebagai senyawa dari hidrogen dan oksigen dengan perbandingan H2O1. Kalau orang biologi, air itu bisa diperspektifkannya sebagai wadah tempat berlangsungnya kehidupan. Ia juga sebagai komponen dasar kehidupan menyusun sel, dan 71% berada di dalam alam semesta. Bagi orang lingkungan, air itu lebih kepada siklus penyeimbang hidrologi. Kalau bagi ibu-ibu rumah tangga, air tentu dibutuhkan dalam hal mencuci dan lain-lain. Jadi begitu luasnya dan begitu bervariasinya perspektif tentang air, maka dalam ilmu lingkungan, air ini pun dianggap sebagai komponen penyusun lingkungan yang harus dikonversikan ke dalam nilai. Maka lahirlah apa yang disebut dengan kualitas lingkungan. Kalau kualitas lingkungan berarti mengkonversikan keadaan suatu lingkungan, suatu lingkungan ke dalam matematis. Dijadikan dia angka, karena dalam angka itu terdapat nilai. Misalnya indeks kualitas air. Kalau nilainya 100 itu artinya airnya bagus. Kalau 0 berarti airnya jelek. Nah, begitu juga kalau kualitas udara. Perbedaannya kalau udara sering terbalik, artinya dia mengukur indeks pencemar. Misalnya kalau IKU, indeks kualitas udara. Kalau I-nya 100 berarti udaranya dalam keadaan tidak sehat. Itu perkara indeks lingkungan, itu lain pula subbahasanya, pendalamannya itu ada di sesi ketiga. Tetapi secara umum yang ingin saya sampaikan di dalam perkuliahan 1-3 ini, pertama pentingnya kita mengetahui masalah lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan itu sedang tidak baik-baik saja. Masalah dalam lingkungan hidup hanya 3. Pertama disebut masalah lingkungan alami. Itu bisa kita lihat dimulai dari sumber daya lahan, udara, air, tanah. Semuanya tidak berada dalam keadaan yang bagus, tidak berada dalam keadaan optimal. Kalau kondisi optimal itu orang menyebutnya sebagai kondisi alamiah, karena terjadi keseimbangan yang sangat optimum. Di situ berlangsungnya kehidupan yang wajar, kehidupan yang normal. Tetapi ketika dirusak atau dicemar, terjadi kesenjangan atau terjadi perubahan sehingga lingkungan tidak lagi sehat, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lain. Nah, permasalahan yang kedua adalah masalah lingkungan artifisial, seperti di perkotaan. Artinya suasana lingkungan yang telah dirubah oleh manusia, itu pun juga ada masalah. Misalnya kurangnya ruang terbuka hijau di sebuah perkotaan dan lain-lain. Yang ketiga masalahnya adalah masalah lingkungan sosial.
Dalam lingkungan sosial seperti terjadinya perubahan pranata, pergeseran nilai, terjadinya perubahan budaya ke arah yang tidak baik maksudnya. Nah, itu juga menjadi masalah lingkungan. Karena ketiganya itu saling berkaitan. Perubahan komponen lingkungan bisa merubah lingkungan sosial, bisa merubah lingkungan artifisial. Nah, lalu apa instrumen atau alat untuk melindungi lingkungan? Banyak aspeknya. Pertama, melalui legalitas, melalui undang-undang. Kedua, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, melalui pewarisan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, dan keempat, melalui ada aturan-aturan khusus. Ada semacam ya disebut sebagai instrumen khusus misalnya. Misalnya contoh yang khusus, ada pemberian punish and reward, atau ada istilah pemberian kalpataru kepada tokoh lingkungan. Nah, itu contohnya bagaimana orang melindungi lingkungan. Jadi kita sudah memahami kenapa penting melestarikan lingkungan, karena lingkungan sedang tidak baik-baik saja. Kedua, apanya yang bermasalah. Kita bagi lingkungan itu bisa berdasarkan 3 komponen: abiotik, biotik, manusia. Manusia ini sebenarnya masuk ke biotik, tetapi dalam mencermati lingkungan tentu kita dikeluarkan dulu dari biotik karena kita mengamati masalah biotik. Biotik itu ada 3: flora, fauna, manusia kan. Lalu kalau abiotik itu air, tanah, udara. Masing-masing itulah yang disebut komponen lingkungan. Lalu pengelolaan lingkungan itu berarti ada 2 pendekatan. Pertama, pendekatan kualitatif. Kualitatif yaitu tadi mengkonversikan keadaan lingkungan ke dalam matematis. Ada angka-angka. Kemudian ada pula yang namanya secara kuantitatif. Kalau kuantitatif ke dalam angka-angka, kalau kualitatif ke dalam penggambaran situasi. Nah, misalnya disebut udara dalam keadaan baik, itu kuantitas. Terbalik, itu kualitas. Kualitasnya udara baik ketika pernapasan terasa baik, ketika kita merasa udara itu sejuk, segar. Nah, itu berarti kualitas udara berada dalam keadaan baik. Sama dengan air, ketika air itu dilihat secara fisiknya jernih, rasanya tawar, dan kemudian tidak berwarna, maka itu disebut kualitasnya baik. Tetapi apabila kualitas ini dirubah ke dalam angka, maka disebut indeks kualitas air. Nah, itu dia. Nah, sehingga muncullah beberapa istilah yang perlu diketahui. Misalnya ada istilahnya variabel lingkungan, ada istilahnya parameter, ada istilahnya dengan variabel lingkungan, parameter, ada juga orang menyebutnya dengan atribut lingkungan. Nah, sebenarnya itu sedang mencoba menjelaskan situasi dari salah satu komponen lingkungan. Jadi perbedaannya misalnya ada juga indikator lingkungan. Misalnya dalam buku ini dikatakan begini. Buku pengelolaan lingkungan ini saya tulis dengan Bapak Dr. Aulia Azhar. Misalnya parameter, kan sering itu parameter. Apa parameternya? Parameter itu maksudnya kuantitas lingkungan. Kuantitas lingkungan misalnya air yang diukur untuk menggambarkan keadaan lingkungan. Jadi dia diukur berarti secara kuantitas. Kalau secara kualitas dia tidak disebut parameter, maka dia disebut hanya sebagai variabel lingkungan. Kalau kapan dia menjadi variabel? Variabel lingkungan yang berubah-ubah dalam suatu keadaan, maka disebut dengan variabel. Paling tidak kita sudah memahami ada 3. Pertama variabel, kedua variabel lingkungan, ketiga parameter. Kesemuanya itu hanya sebuah metode yang didekati secara matematis, secara kimia, secara biologi, secara fisika untuk menggambarkan kondisi lingkungan. Nah, jadi para mahasiswa misal yang sedang belajar pengelolaan lingkungan sudah terbayang betapa luasnya cakupan tentang lingkungan itu, sehingga
memang diperlukan spesifikasi keilmuan atau metodologi keilmuan untuk menjelaskan keadaan lingkungan. Sering saya katakan melestarikan lingkungan itu bukan berarti membiarkan lingkungan, membiarkan apa adanya, tidak begitu. Melestarikan lingkungan artinya mempertahankan kondisi optimum di mana terjadinya keseimbangan alami. Misalnya air dikatakan jernih atau seimbang apabila kadar unsur-unsur yang ada di dalamnya itu berada dalam keadaan optimum. Misalnya diukur BOD, misalnya. BOD itu parameter berapa kadar udara sehingga di dalam air itu mikroorganisme mampu beraktivitas dan terurai seluruh bahan-bahan yang ada termasuk bahan polutan. Nah, itulah yang disebut BOD. Nah, itulah disebut parameter. Nah, penghitungan-penghitungan demikian sebenarnya merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Ada orang bertanya, apa gunanya indeks lingkungan? Indeks lingkungan itu manfaatnya misalnya untuk memberikan arahan kebijakan lingkungan. Kedua, menyampaikan informasi kepada publik. Misalnya kualitas udara sekarang sedang jelek. Indeks udara sekarang berada dalam titik 99 misalnya atau sampai 200. Itu dia. Jadi untuk mengkomunikasikan keadaan suatu lingkungan oleh katakanlah pemerintah kepada publik. Ketiga, sebagai alat untuk membantu dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Nah, itu gunanya pengukuran indeks. Sehingga dalam pekerjaan lingkungan tidak bisa selesai oleh satu disiplin ilmu saja. Diperlukan ilmu-ilmu lain, bahkan ilmu matematik, bahkan ilmu kimia pasti. Makanya ada mata pelajaran itu kan kimia lingkungan. Karena begitu luasnya cakupannya. Inti dari pengelolaan lingkungan adalah memanajemen lingkungan. Memanajemen lingkungan itu karena pertama, sifat lingkungan itu berubah. Kedua, sifat lingkungan itu menimbulkan konflik. Konflik karena adanya banyak kepentingan di situ. Ketiga, sifat lingkungan itu tidak pasti dan saling terkait. Nah, oleh karena itu, maka lingkungan perlu dikelola. Karena kenapa perlu dikelola? Sebab kita hidup di dalam lingkungan. Tidak akan pernah orang menyadari lingkungan selagi dia tidak bisa memandang kalau dia dengan lingkungan itu adalah satu dalam kehidupan. Kita dan lingkungan di sekitar kita itu merupakan satu proses kehidupan. Sama dengan tubuh, kalau kepala sakit, tangan sakit, perasaan sakit. Lingkungan juga begitu. Terjadinya salah satu perubahan komponen pada lingkungan akan merubah semuanya. Makanya dalam metodologi lingkungan ada istilah pendekatan sistem. Jadi melihat sesuatu persoalan itu tidak linier. Kita memandangnya itu dari berbagai sudut pandang dan memandangnya sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai satu kesatuan sistem, perubahan dari salah satu sistem secara fungsional akan merubah fungsi dari komponen lain. Perubahan itu diukur secara kuantitas, secara kualitas. Jadi orang lingkungan selalu berbicara kualitas atau kuantitas. Saya kira untuk 3 sesi pertama ini secara umum bingkai dari cara saudara menelaah lingkungan yaitu tadi. Dimulai dari konsep pelestarian lingkungan itu apa, kenapa munculnya, apa latar belakangnya. Itu silakan, banyak literatur itu menjelaskan kondisi lingkungan ini. Kedua, masalah itu ada di mana? Masalah itu ada di 3 komponen tadi. Ya pasti itu saja. Berubah situ-situ saja. Perubahan sosial menyebabkan orang terjadi ini. Misalnya ekonomi yang semakin merosot, orang suka melakukan eksploitasi sumber daya alam. Kan begitu. Sumber daya alam rusak, jadi bencana. Dan artifisial ekosistem pun berubah. Nah, yang ketiga, bagaimana mengukur komponen lingkungan secara kualitas, secara kuantitas. Nah, itulah 3 sesi mata kuliah pengelolaan lingkungan. Silakan baca literatur dan bagi yang ingin menambah ilmu untuk kekayaan literasi, ini ada di sini tapi tidak saya jual untuk mahasiswa. Ini bisa saya berikan saja soft copy-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.